warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu. Sebelum mulai, berikan saya kesempatan untuk membacakan pantun. Sebelum berlari, jangan lupa sikat gigi. Jangan diam dan henti. Presentasi dimulai dengan semangat pagi. Semoga kabarnya sehat berseri. Tak kenal maka tak sayang. Berikan saya kesempatan untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bari Albar, NIM 2405311000144 dari Departemen Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, yang mana bertugas untuk memberikan atau memastikan hak dan kewajiban serta melindungi warga Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, pada pertemuan kali ini akan membahas tentang serba-serbi bekerja luar negeri untuk Gen Z. Boleh di next, Mbak? Nah, pada pertemuan apa itu kerja di luar negeri? Pasti teman-teman gak asing dengan kata kerja di luar negeri, gitu kan? Nah, pada pertemuan kali ini akan membahas tutorial bagaimana cara bekerja di luar negeri yang baik dan benar, analisis lowongan pekerjaan di media sosial, terus tips and trick menghindari atau bekerja di luar negeri dengan baik. Next. Lu tuh kalau miskin, mau cepat kaya, gak usah sekolah tinggi-tinggi, pergi aja ke luar negeri. Benar gak sih statement kaji itu? Nah, pada video ini membahas tentang suasana luar negeri, vibes luar negeri, dan konten-konten anak-anak muda yang sedang bekerja di luar negeri. Apalagi dengan ditambah suasana luar negeri bersama vibes 4 musimnya. Siapa sih yang gak ngiler? Kalian semua pasti juga ngiler dong dengan suasana luar negeri seperti ini. Terus, setiap video pasti ada komen. Bukan netizen Indonesia kalau nggak kepo ya tentunya teman-teman. Bang Messi, gimana caranya bekerja di luar negeri? Alasan apa yang melatar belakangi kok banyak anak muda ingin kabur ke luar negeri? Apa itu? Dari hasil riset saya menemukan terdapat dua jenis yang melatar belakangi, dua faktor yang melatar belakangi. Yang pertama adalah faktor pekerjaan Indonesia yang kurang memadai. Data menunjukkan bahwa 1,8 juta mahasiswa lulus setiap tahun, belum terhitung dari sektor SMA dan juga SMK. Nah, ini kan suatu ketimpangan yang sangat jauh gitu, tidak bisa menutup. Analoginya bagaikan input dan output tidak sesuai, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Yang kedua yaitu kualifikasi karyawan spek nabi. Pasti teman-teman ngelihat lowongan pekerjaan di luar negeri atau web-web lowongan pekerjaan luar negeri sangat banyak dengan kualifikasi yang gak ngotak juga teman-teman. Kayak tinggi 2 meter, maksimal umur 25 tahun, sudah S3, bisa makan batu, basah hewan, membelah laut. Itu kan kayak gak jelas gitu ya, kualifikasi yang sangat tidak normal gitu ya. Yaitu tentang faktor internal. Faktor internal sendiri yaitu ketersediaan lowongan luar negeri yang lebih variatif. Lowongan luar negeri sangat variatif, mulai dari sektor industri, pertanian, manufaktur, ladang, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu tren-tren Gen Z. Pasti kalian gak asing dengan tren-tren Gen Z seperti kabur aja dulu, suasana sukses story, dan juga lowongan pekerjaan luar negeri atau konten-konten yang tersebar gitu ya di media sosial. Tadi adalah sedikit gambaran tentang lowongan pekerjaan luar negeri gitu, atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, pekerjaan luar negeri itu apa sih? Kerja di luar negeri itu apa sih? Terus apa bedanya TKI dan juga TKW? Nah, pekerjaan luar negeri adalah suatu informasi lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negara Indonesia, yang berasal juga dari negara-negara tetangga atau negara-negara yang memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan Indonesia tentunya, dengan kualifikasi yang sedang membutuhkan tenaga kerja lebih. TKI itu apa sih? TKI singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia
bisa perempuan, bisa laki-laki, yang bekerja ke luar negeri dengan tujuan untuk mencari rezeki, gitu ya teman-teman. Terus TKW itu apa? TKW adalah tenaga kerja wanita yang biasanya mengisi sektor-sektor rumah tangga seperti menjadi babysitter, terus ART, dan masih banyak lagi. Terus pekerjaan apa aja sih yang tersedia di luar negeri? Dari hasil riset saya menemukan ada setidaknya 5 sektor yang tersedia. Yang pertama adalah ladang dan pertanian. Biasanya ini bisa menjadi petani, pemetik buah, atau orang-orang yang bekerja di pertanian-pertanian gitu, menanam, mulai dari menanam hingga eh, pemetikan buah. Yang selanjutnya yaitu nomor 2 yaitu perhotelan dan F&B. Perhotelan dan F&B ini bisa menjadi barista, koki, chef, dan juga bartender. Yang ketiga yaitu industri dan manufaktur. Tidak beda jauh dengan Indonesia, luar negeri juga membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk mengisi sektor industri dan juga manufaktur sebagai buruh atau karyawan pabrik. Yang keempat adalah sektor pekerjaan dan rumah tangga. Nah, pekerjaan ini biasanya kebanyakan diisi oleh perempuan dan bisa menjadi babysitter atau mengurus orang tua dan bisa juga sebagai asisten rumah tangga. Yang kelima adalah sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini bisa menjadi bidan atau asisten dokter. Ada sih yang bisa digunakan untuk bekerja ke luar negeri. Setidaknya terdapat 2 jenis visa yang bisa digunakan. Yang pertama adalah holiday visa. Holiday visa ini adalah visa yang digunakan untuk liburan. Jadi pekerjaan yang bisa diakses hanya terbatas gitu. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non kontrak atau bisa disebut part time. Dan yang kedua adalah visa pekerja. Nah, visa pekerja ini adalah visa yang dikhususkan untuk bekerja ke luar negeri dengan ketentuan yaitu menyesuaikan kontrak bersama perusahaan atau negara perusahaan yang kamu tuju. Terus negara mana aja sih yang menyediakan lowongan pekerjaan? Ada Malaysia, Jepang, Cina, Hongkong jelasnya, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Singapura, Turki, Australia, dan juga Arab Saudi. Nah, cara mendaftar ke luar negeri yang baik dan benar itu seperti apa? Yang pertama yaitu daftarkan diri kamu ke PJTKI secara resmi atau cari agenmu secara resmi gitu. Atau setelah kamu dapat agen, kamu cek legalitas dari agen kamu apakah benar sudah terdaftar di web bnp2tki.go.id. Tahap kedua yaitu pelatihan dan juga medical check up. Setelah kamu mendapat agen, kamu akan disiapkan baik secara hard skill, soft skill, dan juga skill komunikasi yang menyesuaikan dengan negara tujuan kamu. Dan juga medical check up. Dari medical check up ini, setelah kamu pelatihan, dari atas kepala hingga ke bawah kaki, kamu akan dicek. Ketiga yaitu penandatanganan dan juga kontrak kerja. Penandatanganan dan kontrak kerja ini penandatanganan kontrak di mana perusahaan dan juga kamu akan melakukan negosiasi dan juga diskusi tentang gaji, benefit, dan juga tunjangan apa saja yang kamu dapat. Step keempat yaitu proses visa dan juga pemberangkatan. Nah, selanjutnya kamu akan dialihkan oleh agen kamu untuk mengurus visa terakhir yaitu penempatan dan pelaporan. Setelah kamu berangkat ke negara tujuan kamu harus melaporkan diri kamu ke KBRI atau kedutaan setempat untuk mengetahui bahwa kamu sudah berada di negara tujuan kamu dan sudah sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, ciri-ciri apa aja sih lowongan pekerjaan fiktif itu? Ada beberapa ciri-ciri lowongan pekerjaan fiktif. Yang pertama adalah tidak berizin resmi. Lowongan pekerjaan luar negeri harus memiliki sentralisasi data yang berpusat di bnp2tki.go.id dan bisa kamu cek melalui laman pribadinya. Yang kedua yaitu tidak ada kontrak tertulis. Nah,
Kontrak tertulis ini sangat penting gitu. Jika perusahaan tidak memiliki lisensi atau kontrak penting antara kamu dan juga gitu, itu sudah sangat terlihat red flag gitu ya. Maka kamu harus segera tinggalkan gitu ya. Yang ketiga yaitu memakai visa turis. Nah, biasanya lowongan pekerjaan luar negeri yang sifatnya fiktif itu menggunakan visa turis sebagai visa pemberangkatannya. Nah, visa ini hanya batas beberapa bulan saja. Tidak bisa mengikuti pekerjaan yang sifatnya kontrak 1 sampai 5 tahun. Yang keempat adalah testimoni palsu di media sosial. Media sosial digunakan sebagai senjata untuk menjaring korban-korban yang lebih banyak dengan testimoni palsu, yaitu lokasi agen yang tidak jelas gitu. Kelima ini udah sangat red flag ya. Lokasi nggak ada. Ini kan red flag, tinggalkan. Nah, yang terakhir, langkah apa aja sih yang udah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal ini? Yang pertama adalah melakukan operasi senyap. Nah, operasi senyap sudah dilakukan sekitar 1 bulan yang lalu, yaitu tim khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjemput para WNI yang sedang terkena scam di negara-negara Asia Tenggara dengan menggunakan kerjasama warga lokal dan juga pemerintah lokal di sana, yaitu sosialisasi dan informasi. Nah, mitigasi ini sudah dilakukan sejak lama untuk menghindari korban yang terjaring lebih banyak lagi, yaitu penyelarasan data pusat dan terpadu resmi. Pemerintah berusaha memusatkan data informasi agar lebih terpadu, agar bisa dicek keasliannya melalui web BNP 2TKI tadi, dan juga yang bisa dicek melalui laman online-nya. Temukan masalah, kamu bisa melaporkan ke hotline yaitu 1500/355 atau bisa kamu laporkan ke kepolisian. Bisa-bisa ke negara seperti Kamboja, Thailand, Vietnam, dan juga Myanmar dalam waktu dekat ini dibatasi oleh pemerintah akibat banyaknya korban scam yang banyak terjadi. Ini adalah suatu langkah konkret dari pemerintah untuk menanggulangi atau melakukan penyelesaian masalah dari masalah yang sangat kompleks ini. Gitu. Berakhir sudah pembahasan tentang pertemuan kita kali ini. Dari pertemuan kita kali ini, kabur aja dulu atau kerja ke luar negeri adalah bentuk respon dari anak-anak muda yang tidak kuat atas tekanan ekonomi, upah atau gaji yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas di Indonesia. Solusinya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan juga calon TKI agar lebih selektif untuk mencari informasi dan juga lowongan pekerjaan luar negeri. Dan intinya kabur aja dulu bukan solusi jika dilakukan secara sembarangan. Jangan sampai keinginanmu kabur malah menjerumuskan kamu ke dalam masalah yang lebih besar. Selalu verifikasi, waspada, dan jalan resmi. Ayo ting-ting, makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.